Nyun sewu, Bapak. Nyun sewu, Mas. Oke. Ini ditulis bahasa Belanda, langsung saya baca terjemahannya. Memberitahu kepada sekalian saudara dan pembaca bahwa di ini waktu di tanah Jawa ada masing-masing perkumpulan yang memakai nama Esa. Tanpa sekali main. Umpamanya SHO yang saya sampaikan tadi, SHM, Samuda tadi, dan lain-lain. Mungkin masih banyak yang kecil-kecil yang kita tidak tahu lepasnya. Yang kita tahu lepasnya ini. Maka dari itu sekalian pembaca saya minta jangan sampailah salah mengerti dan jangan kira bahwa perkumpulan tersebut bergandengan sama kita punya persaudaraan yang bernama Esa. Madiun 1 Mei 1935. Sebelum ke arah selanjutnya, saya masih agak ini, karena di satu sisi figur Eyang itu sangat, kalau dibilang sangat toleran. Betul. Sangat toleran. Betul. Monggo silahkan. Betul. Ini. Tapi di sisi lain sepertinya beliau keras, tegas, sangat tegas. Tidak ada garis merah tapi garis hitam. Sudah selesai. Gitu. Ya. Nah, itu mungkin nanti ada penjelasan dari narasumber lain, dari yang lain. Kalau boleh tahu sedikit aja, Pak. Figurnya Eyang itu yang dapat cerita yang benar itu seperti apa? Ya. Saya singkat aja. Singkat. Good question. Jadi pertanyaan sangat bagus sekali. Loh, ini di satu sisi seperti ini, ya. Sebenarnya begini. Untuk hal-hal yang sifatnya tidak prinsip keilmuan, Eyang selalu penuh dengan kasih sayang. Eyang itu sering banyak senyum, banyak humoris, sesuatu yang sifatnya bukan prinsip, monggo saja silahkan. Meskipun beliau pendekar. Kita bisa pastikan beliau tidak mau disebut pendekar, tapi dia ada di Minang. Pak Bos bisa pastikan beliau ini pendekar. Kenapa? Karena pakai destar. Kalau di Minang pakai destar, jenengan pakai destar, tapi tidak bisa apa-apa misalnya. Kalau orang bisa, bukan begitu kan ya. Insya Allah. Ditantang orang di sana. Ciri beliau sudah pendekar itu kan pakai destar. Yang saya Mas Enggi ya, Mas Enggi dulu rumah ada sini. Iya. Itu destar loh ya, bukan belangkon. Jadi orang yang aneh-aneh aja kalau melihat Pak Bas itu. Ya kan Pak Bas masih aktif kok jadi PNS, jadi mesti kelihatannya mesti ya YouTube kayak gitu. Aja. Di YouTube muncul banyak pakai belangkon. Waduh, ya taunya seperti itu lebih ya. Ya, seperti surang. Kalau kita muncul berbeda, ternyata kita sudah beberapa, kita ada ilmunya. Tidak kok asalnya tahun 2003. Tidak seperti itu ya. Jadi itu beliau itu pendekar. Pendekar itu kalau yang pendekar itu dari kata pandeka. Pandeka itu pandai akal sebetulnya. Akal itu apa? Kalau kita tahu, kita sudah di Estel melampaui itu. Akal itu langka. Ya. Akal dalam bahasa Belandanya, akal dus langka. Jadi seorang pendekar itu pandai memainkan langkah dalam silat itu, Dek. Iya. Baik silat secara fisik maupun akal. Akal kita justru selalu Allah. Ya. Itu aja. Maka penyatuan di situ tidak bisa. Penjenengan mungkin dari Muatai gitu ya. Pernah belajar Muatai, Mas Enggi. Terus saya ngomong, saya sambung setelah masuk SA, saya pakai Muatainya, sedangkan bisa, sudah menyatu lahir batin. Iya. Sudah menyatu, lantas sudah berbeda. Ya, jadi itu pendekar, itu kata pendekar itu pandai akal. Akal itu lantas. Jadi seorang yang akalnya tertuntun oleh Allah dan secara gerak silat, gerak ini pandai memainkan, maka dia terkenal langkai. Yang saya tahu yang ada langkai dia cuma di sini. Baik ya, dan yang sangat berbeda itu tadi. Jadi kalau hal yang prinsip sekali tidak ya.
ora kena diluk, tidak bisa dielokkan yang itu. Kalau sudah masalah prinsip keilmuan. Nah, makanya kalau sudah prinsip apa ya sudah. Monggo dalam artian monggo ya monggo, itu dari risiko kamu berani. Selama tidak selamat monggo sudah. Dan sumpah kita itu berat Mas Henry. Tidak seperti diunggulung beli apa tafsir atau gimana, kalau di kita tidak. Jadi ada saksi nyata itu aja. Ya, ada saksi yang betul-betul tidak bisa mesti diguyoni dulu oleh juru bicara yang sepuh-sepuh itu. Orang iso sumpah itu saya tak lemari kok aku tak arep ini, tidak bisa melekat meskipun mereka paham atau tidak paham. Lah aku paham sumpah lah, aku balik nek monggo akan tetap berjalan karena disaksikan semua mulai saudara kita. Nah, itu tidak. Saya kira itu ya. Jadi ada hal prinsip, ada hal yang tidak prinsip. Kalau hal yang tidak prinsip ya monggo aja di dunia aja, monggo. Tapi kalau suatu hal yang prinsip tidak bisa dielokkan, yang tinggal ikut apa tidak, tinggal ya atau tidak. Makanya sering tau saudara semua dulu ngomong ojo ragu, sampun wasna. Kalau enak gitu kata-kata yang mangke tewas, engkal pas, yo ora, mau ditukani dulu. Segera Pak mangke jalan, itu sampun, yo ora, nah, termasuk yang salah satu ciri karakter beliau ya, prinsip beliau itu ini dek, beliau tidak mau debat masalah keilmuan. Kalau kita tidak butuh debat, buat apa? Tinggal mengakui apa tidak, tinggal mau apa tidak, tinggal itu saja. Kalau tidak ya sudah, buat apa? Debat, dogmatis. Ya, saya kira itu. Mungkin ada kurang jelas. Ya, cukup. Ya, cukup. Monggo dilanjut. Okay. Ya. Kalau pribadi beliau, jadi saya sebutkan ya, Pak Bas tadi buka buku Pak Bas tadi itu adalah buku peringatan Suran, itu yang Suran tahun 1963. Sebetulnya itu untuk kalangan kita sendiri Mas. Tapi sekarang kita lihat sudah nyebar di mana-mana, tidak apa-apa. Itu kalau diterapkan sebenarnya percuma. Saya sampaikan kepada saya di luar ini, mohon maaf apa tidak. Ini tidak akan bisa diterapkan. Ada ayatnya yang ini tidak bisa diterapkan, tidak sama. Ya, betul apa tidak bisa diterapkan yang lainnya, tidak bisa. Beda. Misalnya saja, kita ngecer 2 sekali ngecer, tapi harinya tidak, yang lain tidak bisa ribuan. Udah beda. Makanya meskipun beliau membawa ini namanya gedean book ya, abang misalkan ini gedean. Itu makanya itu milik kita, meskipun itu nyebar tidak akan bisa dipakai. Di situ ada kata-kata Pak Suwek, Pak Untuk, nggak kenal siapa itu, nggak akan berani menyampaikan. Kalau dikejar nanti siapa dia, kecerdasan berapa yang masih nggak tahu. Ya. Seperti itu, Pak Munaji kita tidak tahu, kalau kita tak usah engkau semua. Yang jenengan kecerdasan berapa, tidak tahu. Nah, makanya sebenarnya buku kita 1903, meskipun seperti apa, mungkin tidak cocok. Ada saudara kita pegang, katanya dari temannya dari ini, wah ini kok betul cocok tuh Pak kali gitu pulau nih. Ya memang tidak sama, kamu tanya aku sekalipun yang ini, tidak akan tahu. Satu, kemudian buku ini saya rangkumkan. Yang berikutnya itu buku ya tentang aturan-aturan di SF. Bukunya bahasa Belanda, namanya ya sering dipakai itu banyak di akun-akun Broederschap Setiahati. Artinya itu apa bahasa Belanda? Artinya sebenarnya persaudaraan setiahati gitu loh. Ini betul mentereng loh, bahasa Belanda tulis di kaos di mana. Broederschap Setiahati. Fire Pretender ini nanti yang bisa menjelaskan ya. Itu juga belajar, orang Indonesia itu belajar, semua saya juga belajar bahasa Belanda meskipun belum lancar ya. Seperti itu buku ini aturan-aturan seperti yang saya sebutkan tadi ada di situ. Saya bacakan 1935. Ya, itu bahasanya Belanda yang membuat, ada pasal-pasal di situ. Arti setiahati itu sebetulnya apa loh? Ya di situ. Saya buka biar tahu. Anti setiahati itu bukan macam-macam, shopping itu apa-apa ya boleh dikembangkan seperti itu. Tapi arti sebenarnya dari yang suruh setiahati itu arti yang mantap dan yang ini yang boleh kita tidak tahu, dan yang menuju keselamatan, dan yang ini tidak boleh ada arti. Jadi hati yang mantap. Makanya saudara-saudara mesti ditanya sebelum diges,
proses kecerahan sampun mantep. Ngandidak pun orang tunu-tunu datang ke Purwakarta minta tanda tangan ada penjenengan, mesti penjenengan tanyanya ya seperti itu. Ini perlu saya jelaskan. Makanya karena setiap itu harus mantap. Kudu pas. Iya. Orang ada was. Nah, bahaya kalau orang sudah was. Iya. Ya. Nah, di situ banyak jelas. Terus tujuannya sampai ini saja 2 pasal saya jelaskan. Tujuannya itu melulu hanya untuk keselamatan, lain tidak. Kata-kata ini boleh dirubah macam-macam. Melulu hanya untuk keselamatan, lain tidak. Itu bahasanya kan bahasa Melayu zaman dulu. Bunyinya kan seperti itu. Nah, kita tidak rubah. Nih, ya bla 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 sampai aturan raat, sampai aturan bagaimana, aturan kandidat masuk itu harus sudah diputuskan 3 bulan. Berani nggak kita yang lain seperti itu? Nih, saya yakin kata tujuan beda. Ya, kita tidak bedanya bukan masa. Ya kira itu. Dan yang dihantar oleh beliau ya hanya orang-orang yang hatinya yang mantep aja. Yang hatinya mantep aja bisa selip, apalagi yang was. Dan seperti itu lanjut. Dan yang satu lagi ini sebenarnya khusus kita, tapi juga sudah nyebar semua. Buat kita itu. Dan moto kita di situ ditulis. Moto kita ini pengasuh ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu moto esa. Yang dipakai moto itu pengasuh itu. Artinya apa? Segala yang bernyawa pasti akan mungkin pasti akan mati. Lanjut, buku ini ada lagi satu ya yang disalahgunakan pada tahun 1990. Waktu itu Pak Bas masih sangat muda ya. Waktu itu sudah nikah. Pak Bas disuruh oleh beliau. Jadi ada tahun 1970 berapa? Sudah jelas saya sebutkan. Itu kita itu mengadakan rapat suran deh. Rapat suran di mana? Ada tempatnya Mas ya? Di Panti Setiati, bukan di lain-lain. Ada rapat ya, panitia menyusun, panitia penyelenggara menyusun suran tahun 77 deh. 77 tanggal 11 malam 12 Desember 1977 satu surat 1398 Hijriah. Itu hasil rapat suran. Itu membuat catatan singkat sebagai kenang-kenangan tentang riwayat hidup King Abe Surodiwiryo Mas Dan sebagai saudara tertua persaudaraan Setiati, Panti Setiati 1903. Jelas sendiri. Winongo Madiun. Artinya tempatnya Panti itu di Winongo, Kota Madiun. Ya, itu membuat buku catatan singkat rangkuman dari Geden Book tadi. Jelas tentang riwayat yang suro. Ini riwayat meskipun di luar disebutkan sebagai sejarah, ini riwayat hidup sebetulnya, bukan itu ya. Kemudian di sini riwayat hidup Abe Surodiwiryo mulai dari 1869 sampai 44, saudara tertua dari persaudaraan Setiati, Winongo Madiun. Mulai dari 1869 beliau lahir, saya sebutkan tadi ya, hari Sabtu Pahit dan sebagainya. Ayahnya bernama King Abe Surodiwiryo, Mantri Cacar Ngimbang Jombang. Perlu saya sampaikan, ini teks aslinya kan banyak dirubah. Di luar-luar itu saya dengarkan aja kan di YouTube, siapa saja boleh mendengarkan. Saya dengarkan kok ngimbangnya menjadi Jombang, ngimbangnya menjadi Lamongan. Sekarang memang Lamongan. Oh ya, kalau dulu ngimbang itu ke Jombang. Nah, maka di teks aslinya tertulis semacam ini, bla 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 bla, sampai pada terakhir ini perlu saya jelaskan ya Dek, bahwa pesan beliau sebelum Bapak ya sudah tahu semua ini di luar. Tapi perlu saya sampaikan, saya banyak dihujani pertanyaan, loh memang hasilnya seperti itu atau mau apa gitu loh. Pesan ini untuk saudara-saudara yang di Panti. Saudara-saudara itu di Panti, waktu itu yang berpesan itu belum ada yang lain-lain. Jangan diakuisisi. Kalau mau seperti ini ya mau dua, tapi apa bisa? Saya sebutkan pesannya. 1, jika saya sudah pulang Rahmatullah, ini yang sudah banyak tahu gitu. Tapi saya tegas itu tadi, ini untuk kita, bukan untuk yang lain, desa lain. Ya, jika saya sudah pulang Rahmatullah, supaya saudara-saudara Setiati tetap bersatu hati, maksudnya Setiati kita ini
tetap bersetia hati, hidup rukun lahir dan batin. Lahir batin. 2, jika saya meninggal dunia, harap saudara saya memberi maaf kepada saya, maksudnya yang seperti beliau, dengan tulus dan ikhlas. 3, ini loh, apa ya betul seperti ini. 3, yang di luar nih, saya titip Ibunda Nyi Surodiwiryo selama masih hidup di dunia, yang paling pengen tahu siapa yang melihara beliau, siapa yang mengasuh beliau. Jadi pun jenengan empati ini lain tidak, nih. Ini saya tegaskan. Mesti tidak mungkin yang lain berani menyampaikan tong dia ndak ini kok. Lain ngomong nih dia tetapan. Iya. Yang saya ini Bapak sih orang Etanan sama ini. Jadi kalau ngomong ya keras, tapi apa-apa. Lebih itu artinya. Seneng dengar. Jadi makanya pesan beliau ini untuk kita, sehingga kita benar-benar mendapat amanah ya. Ini aja amanah merawat beliau hingga situnya di Winowo ini, ya, sampai situ beliau. Ibu, Mas Cuk, Pak Jenderal, Pak Yud, semuanya, Pak Kusdino, Pak Sun, Pak siapa, semuanya di sini tinggal di sini. Ibu Jenderal mendapat amanah kok di pesannya yang aku. Nah, seperti itu yang kira-kira berusaha sampaikan, bahwa ini kan jadi polemik. Pesan untuk seluruh Reza yang bukan ini pesan untuk kita. Ya, tapi baik, tidak apa-apa. Kalau rukunnya dia malah baik itu ya, mau sama-sama itu. Kemudian berusaha sampaikan dengan terkaitnya hari kemarin, Mas, tanggal 10 November 44 ya. Beliau itu sedo tahun 1944, Mas Enggi, ya, memberikan pelajaran yang terakhir di Balong Ponorogo. Siapa yang diajar? Putra beliau sendiri, siapa? Bapak Posni ES Bayan Ibu Jena, bapaknya Pak Cu. Jadi sudah tahu semua itu tes. Ya, ini Pak Posni ini. Dan Pak Suryo Canoko. Kalau CSI berasal dari yang lainnya. Iya. Jadi beliau memberikan pengajar, bukan ngecer loh ya, lain loh ya. Iya. Kalau ngecer menjadi panti. Dia memberikan pelajaran. Kecernya pasti di sini, tidak di tempat lain ya. Akan saya jelaskan. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Bukan hanya sekedar panti umat, bukan seperti itu, mengandung keilmuan ya. Jadi beliau memberikan pelajarannya, melatih silat, makan situ itu, coba bayangkan di Balong Ponorogo sana. Dan beliau ini kan polisi. Nah, makan Pak Culai di Pacitan, di Rusia pindah-pindah. Dan beliau situ tahun 48 tanaman. Kalau ada yang mengatakan sudah izin Pak Kusni, Pak F sudah situ tahun 48. Nah, ya lucu aja, ada gitu aja. Ya enggak apa-apa, monggo ya. Jadi beliau mengajarkan tentang kebatinan, tentang ini, ya. Akhirnya beliau situ, beliau pulang ke panti. Saya bacakan aja. Kemudian beliau jatuh sakit dan wafat pada hari Jumat Legi tanggal 10 November kemarin itu. Sebetulnya kita mau mengadakan podcast ini kan kemarin 10 November. Jadi dirasa oleh Bapak Juru Keseluruhan pas masih situ ya, masih kita itu bergabung, berduka. Akhirnya kita untuk satu hari untuk mengadakan podcast sih. Ini ya, tahun 1944 jam 2 bulan Selo, tanggal 24 tahun 1875 Hijriah. Di rumah kediaman beliau di Minongo, di panti ini. Di rumah. Nah, jadi bukan di Balong tadi enggak. Beliau sempat pulang. Karena beliau ini mempunyai gerah asma, jadi dengue ya, gerah asma dari beliau itu. Kemudian dimakamkan di pesarian Desa Winongo dengan kijing batu nisan granit dikelilingi bunga melati. Ya, kalau sekarang kan enggak, yang rapat itu kan kering. Bayam dulu kan ada memang diri kan. Ya, kemudian sekarang banyak yang ini dan sebagainya rusak dan sebagainya, kita tanam rusak lagi. Kemudian saya sampaikan bahwa batu granit makam itu tidak asal batu. Ya, itu didatangkan dari keraton. Ya, jadi tidak sembarangan, khusus untuk beliau penghormatan kita. Ya. Dan jangan tanya lagi, wah sekarang itu kok digembok dan sebagainya. Oh, didoakan. Nah, jadi saya kok ilmu saya itu ya pas-pas saja kayak Gus Bahala ngomong gitu. Dilihat sendiri Gus Bahala seperti apa. Hari itu kalau pemakam di mana
mendoakan atau apa, tidak tahu, nanti dilihat sendiri aja. Iya. Jangan bilang, wah saya kok bahas, bukan, maksudnya itu kok ya orang pintar seperti beliau pun juga sama pemahamannya desa. Yang itu udah tahu sendiri. Di jalan pulang itu ya, ini kita yakin udah tahu sendiri, itu tidak satu juga. Iya. Makanya kalau mendoakan ya monggo baik-baik saja, tapi di luar. Kenapa? Batu granit ini mahal. Tadi kan saya sampaikan dari kereta. Betul. Itu di TTI, di Dolet Shopee, Jimat, dan Lewat. Lama-lama ya habis tuh mas. Kita itu diamanahi gitu. Jadi ya kita rawat, kita pakai itu seperti itu. Tadi sebetulnya tidak se-ekstrim seperti ini sebetulnya. Dulu itu kan sebenarnya. Tapi saya jangan bawa juru kecer pada waktu malam. Nyetar mau ada keceran. Lah kok ada anak muda-muda mas ya? Itu colotan tanpa melihat saudara sepuh-sepuh, colotan nyolot pagar kan ya tidak etis. Sudah Pak perintah kas, kalau dulu kunci itu perintah Bapak menjadikan Bapak coba kunci aja di pas ini ya. Kita musyawarahkan dengan para pengasuh Pak, ya musyawarahkan cedera. Kalau yang meninggikan Pak Is sudah dibahas, kita rencanakan saja ke badan pengasuh ya, kita itu kan ada badan-badan sendiri, bukan kita ini pengasuhnya ya. Wes kayak biar caramu ada udah jadi. Ini supaya tidak dipakai colotan ya. Ini sedikit saya sampaikan ya, kenapa harus dipanti ya. Ini kemudian sehabis pemakaman dibacakan ayat Al-Quran oleh Bapak Naib Jiwan. Dulu Winomo itu ikut kecamatannya Jiwan, belum masuk kota zaman dulu, makanya naiknya sana ya, untuk memenuhi pesanan King Abi Srodewira sebelum bapak. Nah, rupa-rupanya Bapak King Abi Srodewira itu berpesan pada Naib Jiwan, kalau saya sudah wafat, begitu. Dan diambilkan ayat Lailatul Qadar. Tahu maksudnya enggak? Temurunnya wahyu ilahi. Dibacakannya di mana? Bapak juru kecer. Dibacakannya di mana? Lailatul Qadar. Di Padeti. Di sini dah. Tidak usah dikejar, saya di mana Pak tempatnya? Nggak boleh. Itu gampang aja, kalau orang apa panting ditabarasin, di mana kamu ngecernya? Nah, kalau dia tahu ya dia betul-betul orang Indonesia. Itu ilmu turunan dari Pak Cuk. Itu aja dewas gitu. Wah itu tidak akan saya sebutkan di mana tempatnya. Iya. Nah dia mau dikecer, udah mau dipenuh. Kalau belum, nggak baca. Ya, jadi turunnya wahyu ilahi. Atau Lailatul Qadar yang permintaan beliau akhir ya, boleh kepada Naib Jiwan, nah wis itu bacakan Lailatul Qadar itu mulai di pendopo pateni ya. Ya jadi itu kita pakai dasar ya, catatan ada wahyu ilahi yang loncat dan akan turun pada waktunya. Setelah Iyak bisa akan tetap berlanjut. Patis Broto ya, dan seterusnya Pak Kusnindak, semuanya nggak ada ngecer di luar panti gitu ya. Kalau Esa dikecer di luar panti ya bukan Esa kalau kacamata kita ada Pak itu jelas Esa yo capnya Esa, enggak apa-apa. Termasuk bahkan ada yang mengaku-ngaku orang SK meskipun tidak pernah dikecer di sini, itu juga tidak benar ya. Menurut kita tidak benar. Dilolok nih, ada saudara kita bilang seperti itu, dilolok nih. Lu sing duwe saya, memang kita yang punya, kalau mau apa toh? Saya usulian juga, ya monggo terserah itu. Itu kalau melihat pertanyaan itu kacamata dari kita ya, yang dinamanya Esa itu ya dikecer dulu di sini. Belum lagi proses pengecarannya, meskipun dikecer sih, waduh pora pengecarannya dan lain sebagainya ya. Tidak sembarangan kita, ya. Walang, soalnya memang burampenya siap sendiri-sendiri kok. Masa kita nyapin, kita juga ada Yolanda dan sebagainya. Ya apa yang mau dia pakai, ya dia usaha sendiri. Dia beli sendiri, tidak boleh ditawar seperti untuk kita. Nih, wes mundur wae dia tahu. Dan ini nunggu ngeten mau nih suruh. Karena saya tidak mau, yang suruh tidak mau berdebat, tiga mau atau tidak, iya, atau ditolak, itu aja. Mak belajar udah apa-apa. Oh dulu letting saya itu bareng kecel, tahu itunya ada jadi sudah jadi kecel, nggak apa-apa, sentuh dengan hati. Mau kok ada apa-apa? Tahu semuanya kaget. Pak saya tidak jadi kecel, udah apa?
akhirnya dia yang mau dikembalikan dia enggak, akhirnya dia tetap pecat tapi jadi di bawah saya jarak 3 tahun atau 5 tahun Pak Simon. Akhirnya tetap juga akhirnya nah setelah pemahaman kan beliau memang kuat ya ini dia cari apa namanya dengan mereka ternyata bisa ya betul ternyata gitu terus cari referensi kok begini ternyata itu bukan tasawuf seperti itu akhirnya beliau jadi perasaan gini kalau ada kantor gini meskipun orang panti ya udah versi tekniknya dia itu panti kan gitu dan tahu kalau ada warga sini udah tahu cuma dia memang tidak perlu dibacakan nggak tahu sudah tahu yakin tahu orang itu kalau latihan di tempat saya di panti gitu ya saya gitu. Selesai dan minta saya ada kelebihan berbeda kasih pelajari sendiri itu ya nggak perlu dibacakan di dalam pembelajaran ya jadi sampai 1944 ya tadi ya beliau di sini dan Sedono pun juga yang menyaksikan Ibu Surotiwiryo kemudian Pak Mustomo sama 2 orang suami istri hanya itu aja yang tahu belum tidak ada kok Duresa terkumpul kayak di YouTube-nya nah Bapak Arab sekarang apa sing durung ngerti tak orang itu siapa berani nanya ya cerita Bapak penjenengan langsung dari yang putri aja Blangge yang kan masih ketemu itu Bapak jenengan sama yang putri kok dulu yang Tasih Sugeng kok betul banyak sebanyak-banyaknya bapaknya Mas Hari ini yang orang sangat luar biasa yang ngasih saya terdetok terus 36-nya saya yang ngasih ini Pak Sumanto nanti beliau akan nyaman beliau cerita kok bahas gitu saya masih muda waktu itu apa kok lengayangu bapakku lagi diingetin di bawah seorang kafe ya betul itu biasa itu wibawaan itu Pak Rumin kok bentuk terus tuh gue terpumpulan apa gitu kan lagi dingin terus waduh ilmunya bapaknya ini sebelumnya berarti sangat karismatik ya sangat makanya jangan pernah kalau dulu di simboliknya gitu jangan pernah sembrono sama Pak Marto itu guyurnya Pak Marto itu humoris tidak sesuatu yang menakutkan tidak tapi ojo sembrono beliau kalau sudah tidak bisa dilupakan